Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar pelajar Islam Indonesia dan Dewan Dakwah Kalimantan Selatan mengadakan buka puasa bersama dan juga sholat tarawih pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 di Banjarmasin. Di sela-sela sholat tarawih dan witir disampaikan sambutan Ketua Dewan Dakwah Kalimantan Selatan Bapak Hairani Idris. Selamat mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita KBPI hari ini di pusat buka puasa di rumahnya Sekjen Partai Gerindra, di rumahnya Muzani. Muzani itu PI Tolen. Di Jakarta tahun ini ada 6 kali buka puasa. Kita ini baru sekali. Nah, budaya Jakarta kita coba malam ini di sini. Sebelum ini kita tiba buka, salat maghrib, makan, belikan. Sebagian terpaksa tarawih di rumah sorangan. Karena apa? Karena di masjid-masjid orang sudah tarawih. Nah, kita coba. Jadi kita tarawih malam ini kan, alhamdulillah. Jadi balik ke rumah ya sudah, lapang sudah. Tarawih kita dengan tarawih Nabi gimana kira-kira? Bahasanya serupa tapi tak sama. Itu bahasanya. Kenapa serupa? Rakaatnya sama 8. Nah, tapi Rasul tarawihnya itu rakaat pertama surah Al-Baqarah 2,5 juz. Baru rakaat pertama, rakaat kedua ayat berikutnya, surah berikutnya setelah Al-Baqarah Al-Imran. Nah, itu kan. Hari ini malam ini Prof Fauzi senang sekali membawa kita kan tenang, sejuk, pendek-pendek. Setengah jam kita tarawih. Tuntung setengah jam. Itu gini kita kelawasan sudah deh. Hendak berikan sudah. Jadi dengan Rasul memang tidak bisa dibanding-banding. Begitu Rasulullah. Jadi kita jumlah rakaat sama tapi kualitas beda. Hari ini kalau anak panjang-panjang ya jamaahnya bukaan. Kira-kira Sayyidina Umar membuat 20 rakaat. Itu budaya Umar. Dilanjutkan sekarang sampai hari ini Makkah Madinah 20 rakaat plus 3. Dan satu malam 1 juz. Dibagilah 20 rakaat itu menjadi 1 juz bacaannya. Sehingga akhir Ramadan selesai 30 juz. Dan itu sekarang banyak diterapkan di mana-mana. Di mana-mana banyak sekarang yang seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah malam ini kita sudah selesai tarawih. Senang kita, sejuk rasanya. Imamnya yang biasa membawa kita, ya kan? Kalau di Jakarta ba'da tarawih ini disiapkan lagi makanan. Ini ada lagi makanan, ada sedikit tuh. Lah, teh, kopi ada, insya Allah. Dan banyak diskusi di Jakarta itu.
tentang keadaan kondisi negara pada saat ini. Pada tahun lalu bicara tahun yang lalu, sekarang bicara sekarang ini. Bentar lagi besok hari Senin ada demo besar-besaran, itu sudah tahu semua kan? Kita kata empat demo di sini, tapi kita mendoakan aja. Mudah-mudahan apa yang diinginkan itu bisa berhasil. Kita tahu Allah, negara kita ini sudah kacau balau. Kadang mungkin kita terjemahkan dalam waktu singkat ini, hari ini. Ya ahli-ahli, ada Pak Muhammad Effendi, dekan Fakultas Hukum dulu, sekarang mesti merekam itu sekarang ini. Yang lain-lain sedikit juga mengikuti. Luar biasa. Singkat-singkatnya saya ingin sampaikan, itu kita tulis tuh. Ya, PI dulu tanda kegelangan walau seorang. Kalau ini tanda kegelangan banyak orang. Karena demo kan. Ini kenapa? Ini tahun 60-an. Di betapa hebatnya presiden pada waktu itu menjadi presiden seumur hidup. Ya, tema sentralnya Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Nasional itu PNI pada waktu itu, dengan Soekarno-nya. Agama itu pada waktu terserah aja NU, Idam Khalid pada waktu itu tokohnya. Ya. Komnya itu komunis. Jadi dulu ada patung komunis. Ya, Soekarno, Idam Khalid, untung patung itu dihancurkan. Kalau ada sekarang, gimana coba? Ini dari sisi negatifnya ya. Soekarno itu karena dekatnya sudah dengan PKI pada waktu itu. Singkatnya, Masyumi dibubarkan, tapi Masyumi merasa tidak kuat menghadapi mereka, biar mengalah. Sebelum dibubarkan, Masyumi membubarkan diri. Tokoh-tokohnya masuk penjara, semua dipenjarakan, padahal itu dulu. Ya, kemarin kita peringati 3 April, hari NKRI itu. Betapa jasa besarnya itu Ketua Masyumi Muhammad Nasir. Masuk penjara. Buya Hamka penjara, Nasir penjara, Sapudin penjara. Tokoh-tokoh yang berhadapan dengan komunis semua masuk penjara. Itulah. Ya. Nah, singkatnya HMI mau dibubarkan. Saran Aidit supaya HMI dibubarkan. Tampillah PI gitu. Sebelum membubarkan HMI, langkahi mayat-mayat kami, kata ading-adingnya nih, PI ini. Itulah ada semboyan seperti itu, tanda kegelangan walau seorang. Silahkan lagi dikaji, dibaca lagi panjang lebarnya, kada cukup waktu kita. Itu di bawahnya ada meningkat menguatkan akidah, menjalin silih ukhuwah, menjaga NKRI. 3 ini adalah prinsip yang dikembangkan oleh Dewan Dakwah. Almarhum Muhammad Nasir keluar penjara tahun 67 mendirikan Dewan Dakwah. Maka hari ini Dewan Dakwah usianya 55 tahun. Kenapa bahasa pertama Dewan Dakwah itu? Benteng akidah. Akidah kita terganggu. Kehidupan bernegara terganggu akidah kita. Terus betapa orang sebelah sana itu, nih Yayasan Benang Sanak menghadapi sudah berapa tahun. Kalau saya jauh-jauh di benua kita aja, di bukit-bukit sana, orang datang dengan supermi, dengan gula pasir, ya kan? Jangan dengan itu aja terganggu akidah. Dan sanak-sanak kita tidak di atas sana. Ya, itu yang dihadapi oleh Dewan Dakwah. Ya. Nah, lebih dari itu kita sendiri harus memperkuat bagaimana akidah kita. PI diajarkan seperti itu. Ya. Nah, Pak Khair, Pak Effendi, ini adik-adik kita yang nanti akan melanjutkan risalah kita ini. Nah, gitu singkatnya. Di tengahnya ada menjalin ukhuwah. PII, Dewan Dakwah itu hampir sama ya. Kita lintas mazhab. Kalau kami boleh mengatakan kita ini la Nahdhah wala Muhammadiyah walakinnal Islam wahdah, gitu. Ya, Muhammadiyah silakan ya Muhammadiyah. Ya, silakan ya Muhammadiyah.
Tetap Muhammadiyah itu adalah akar tunggal di negara kita ini. Dua akar tunggal ini susah dicabut oleh siapapun, dan bisa mencabutnya. Karena dia didirikan sebelum kemerdekaan kita. Muhammadiyah 1912. Itu kalau dibahas terlalu panjang, ya. Dengan tokohnya Ahmad Dahlan. NU dengan tokohnya Hasyim Asy'ari, ya. Dua-dua ini tokoh sama-sama sekarang diangkat menjadi pahlawan nasional. Udah panjang lebarnya kita sudah sama itu. Ya. Yang NU tetap pelihara NU-nya, yang Muhammadiyah tetap pelihara Muhammadiyahnya. Kita lintas. Muhammadiyah oke, NU-nya oke. Bukan Muhammadiyah karena kalau kami pribadi kada punya kartu Muhammadiyah. Kartu NU kada diisi dua. Ya, tapi dua-dua ini memang akar yang hebat di Indonesia. Orang bagaimanapun menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak mungkin sebelum tumbang yang dua ini. Dan dua ini tidak bisa ditumbangkan. Sampai kiamat insya Allah nggak akan tumbang. Nah maka itu dua ini memang kita jalinkan. Itu anunya, contohnya aja, kasarnya dua itu. Yang paling besar NU dan Muhammadiyah. Yang lainnya diserahkan. Asal jangan LDII, ya. Makanya kita kadang menyingkat DDII itu Tasarruf lawan LDII. Makanya bila singkat itu kita DDI aja, Dewan Dakwah aja. Jadi kalau saya kita melihat DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia itu sebenarnya kan disingkat DDII. Nah, tasarruf lawan LDII. Karena udah dikira orang bisa LDII. Makanya kita menyingkat cukup dengan Dewan Dakwah. Jadi ukhuwah Islamnya itu kita pelihara baik. Terakhir, kenapa ada menjaga NKRI? Sekarang terganggu kita NKRI kita. Dulu kita menghadapi komunis tahun 60 sampai 65 itu jelas ada partainya, partai komunis PKI ada. Sekarang partainya nggak ada lagi, tapi mereka semua partai ada gitu. Percaya nggak? Di PKB mereka ada. Siapa tuh tokohnya tuh? Di PKB ada. Hah? Dia itu ada di PKB sekarang. Nah, paling banyak di PDI, itu yang paling banyak. Tokoh dedengkotnya pertama kali itu adalah yang anggota DPR pusat itu, yang dulu mendirikan partai PRD, Partai Rakyat Demokratik itu, Budiman Sujatmiko. Yang aneh pernah diadakan dibagi angket ke anak-anak pemuda di Surabaya, siapa idolanya? Ternyata idolanya Budiman Sujatmiko. Ya Allah, padahal anak PI itu. Ini tokoh komunis yang paling hebat di Indonesia ini. Sekarang mereka sudah 10 kali kongres sejak tahun 65 itu. Ada datanya, bukunya ada. Yang paling ahli di bidang itu adalah Ustaz Alfian Tanjung. Itu paling lengkap datanya. Karena setiap mereka kongres semua lengkap, pengurusnya juga ada di sana. Maka itu ada bahasa kita menjaga NKRI. Kalau orang mengatakan NKRI harga mati, belum tentu mereka tahu siapa pencetus pertamanya adalah Muhammad Nasir. Nah itu aja ya. Kenapa kita buat temanya kayak gitu malam ini? Untuk ada diketahui bahwa hari ini kita berhadapan dengan komunis ini sangat luar biasa. Sekarang mana? Semua larang, harga mahal-mahal. Minyak goreng dari 14.000 menjadi 24.000. PKI begitu. Dihancur-hancurkan dulu semuanya, ekonomi hancur, politik hancur. Nah kita tidak tahu, insya Allah hari Senin besok tanggal 11, kawan-kawan kita di Jakarta itu, kita doakan aja. Tidak apa-apa. Bukan kita ini soal teroris tidak teroris. Ini kan soalnya penyimpangan yang luar biasa ya. Nah begitu adik-adik sekalian, kalau doa-doanya ini sudah mengalami, sudah melewati itu ya. Nah insya Allah ada tangan Allah yang mereka tidak pernah memperhitungkan. Dulu bang kita kadang memperhitungkan kok ada fenomena Soeharto muncul hanya dalam waktu 1 hari, 1 malam kurang lebih. Sekarang ada buku ya, 700 halaman buku itu. Mereka menulis bahwa Soeharto itu yang mengkop 1 Oktober itu. Jadi kopnya itu Soeharto yang mengkop detak itu. Coba bayangkan, mereka memutarbalikkan fakta. Mereka pembohong, memang bohong, hari-hari bohong, tiada hari tanpa bohong. Nah kayak gitu.
Nah, saya tidak bermaksud untuk mengerumkan suasana kita, tidak. Tapi ini harus kita ketahui bersama, ya. Arah kita sudah begitu jauh Republik ini dengan cara-cara yang mereka memimpin sekarang ini. Kalau dulu petisi 50 lahir, ketika itu tahun 9 ketika Soeharto juga kelawasan jadi presiden. 32 tahun kelamaan. Nah itu. Jadi salah juga tuh. Baiknya ada sih, tapi salahnya juga ada. Akhirnya petisi 50 lahir, termasuk orang tua kita menandatangani, Pak Muhammad Ansip. Waktu ditanya wartawan, Pak, Bapak masih ikut-ikut, sudah tua seperti ini, kenapa? Ujar Sidin kepada Bapak, saya ingin meluruskan yang bengkok. Nah sekarang juga bengkok, ini siapa yang meluruskan? Banyak sekali tokoh-tokoh di nasional, Din Samsudin, Amin Rais, segala macam meluruskan ini, tapi belum lurus lagi. Nggak tahu kapan, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi dalam waktu singkat. Nah, tapi setelah apapun yang terjadi nanti harus umat Islam juga yang pegang. Tiba-tiba nanti orang lain lagi yang pegangnya. Ya. Oke ya, kita berdoa aja lah. Mudah-mudahan ada yang lebih baik lagi, insya Allah setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.